Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada tutorial kali ini adalah tutorial penilaian tes tertulis lanjutan untuk melengkapi penilaian tes tertulis secara utuh agar dapat kiranya menjadi bekal bagi Bapak Ibu guru untuk menyusun, melaksanakan, dan menilai melalui tes tertulis kepada peserta didik. Marilah kita simak dan ikuti tutorial lanjutan penilaian tes tertulis berikut ini. Selanjutnya, kita bahas penulisan soal yang pertama, yakni bentuk soal pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau opsi. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh, distractor. Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai materi pelajaran dengan baik. Keunggulan soal pilihan ganda. Yang pertama, dapat mengukur berbagai jenjang kognitif dari ingatan C1 sampai dengan kreasi C6. Juga dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas. Pensukarannya mudah, cepat, dan objektif. Bentuk soal pilihan ganda sangat tepat untuk ujian yang pesertanya banyak atau sifatnya massal, dan hasilnya harus segera diumumkan seperti ujian sekolah dan ujian nasional. Namun keterbatasan soal pilihan ganda atau kelemahannya juga ada. Satu, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Yang kedua ini yang banyak terjadi, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Yang ketiga, terdapat peluang bagi peserta didik untuk menebak jawaban atau menebak kunci jawaban. Kalau option terdiri 4 option, maka peluang untuk menebak jawaban 25%, sedangkan bila 5 option, maka menebak jawaban sebesar 20%. Kemudian kita masuk pada kaidah penulisan butir soal pilihan ganda. Ini yang dimaksud dengan analisis kualitatif atau telaah soal. Yang akan kita telaah soal tersebut ada 3 komponen penting, yakni materi, konstruksi, dan bahasa. Pada bagian materi, komponen materi, soal harus sesuai dengan indikator. Pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Ingat kata kuncinya, homogen dan logis dari segi materi. Soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Pokok soal pada komponen konstruksi, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
pokok soal tidak mengandung pernyataan bersifat negatif ganda, misalnya bukan kecuali. Berikut ini bukan bilangan prima kecuali. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka, ini bentuk angka, harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka dari nilai angka paling kecil ke nilai angka paling besar atau sebaliknya. Stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi serta kontekstual. Jadi gambar, grafik itu harus berfungsi dan harus jelas. Soal tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Kemudian dari sudut bahasa atau pada komponen bahasanya, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal yang akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kata atau frase yang sama yang bukan satu pengertian diletakkan di pokok soal. Contoh soal setiap kaidah, Bapak Ibu dapat melihatnya pada contoh kumpulan kisi-kisi dan soal pada file terpisah. Kemudian, karena ini pilihan ganda terdiri dari beberapa opsi, maka untuk menentukan sebaran opsi pada kunci jawaban pilihan ganda, rumusnya sebagai berikut. Jumlah soal per jumlah option atau opsi plus minus 3. Bisa ditambah 3, bisa dikurang 3. Plus 3 maksimal, minus 3 minimal. Contoh, untuk soal yang pilihan jawabannya terdiri dari 4 option atau 4 opsi. Jumlah soalnya misalnya 40, karena opsinya 4 dibagi 4 tambah 3 sama dengan 13. Inilah sebaran maksimalnya. Kemudian untuk yang sebaran minimal 40 per 4 dikurang 3 sama dengan 7. Ini sebaran minimal. Jadi rentang sebarannya untuk opsi kunci jawaban adalah antara 7 sampai 13. Mari kita lihat contoh penyebaran kunci jawaban pada setiap option pada contoh berikut. A ada 7 kunci jawaban, B ada 13 kunci jawaban, C ada 9 kunci jawaban, D ada 11 kunci jawaban. Total jumlah soalnya 40. Sedangkan rentang persebaran dari opsi kunci jawaban 7 sampai 13. Terlihat di sini pada kunci A ada 7 sebaran yang paling rendah dan pada kunci B ada 13 yang maksimalnya. Inilah yang dibenarkan di dalam menentukan sebaran dari kunci jawaban pada pilihan ganda. Kemudian kita lihat lagi contoh soal pilihan ganda.
bagaimana syarat membuat soal pilihan ganda, komponen-komponen apa saja yang diperlukan di dalam pembuatan soal pilihan ganda. Mari kita lihat slide berikut ini. Yang di luar kotak ini, di luar kotak merah, perhatikan iklan berikut. Ini perintah soal. Kemudian dijual sebidang tanah di kota metro luas 4 hektar. Baik untuk industri, hubungi telepon 777777. Pada kotak merah ini adalah dasar pertanyaan atau stimulus. Sedangkan yang ada di kotak biru, iklan di atas termasuk jenis iklan ini disebut stem atau pokok soal. Sedangkan A, B, C, D ini option atau opsi, alternatif jawaban yang disediakan dalam soal ini. Pada option terdapat dua hal yang perlu diketahui. Ada pengecoh atau distractor dan ada kunci jawaban. Kunci jawaban 1, distractornya 3. Kalau alternatif jawabannya ada 4 atau optionnya 4. Selanjutnya kita akan membahas bentuk soal yang kedua, yakni bentuk soal dua pilihan jawaban, atau bentuk soal benar salah atau ya tidak. Keunggulannya dapat mengukur berbagai jenjang kemampuan kognitif. Materi yang diujikan dapat mencakup lingkup materi yang luas. Jawaban peserta didik dapat diskor dengan mudah, cepat, dan objektif. Sedangkan keterbatasannya atau kelemahannya, probabilitas menebak dengan benar adalah besar, yakni 50%. Bentuk soal ini tidak dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu konsep secara utuh. Kemudian, kaidah penulisan soal dua pilihan jawaban sebagai alat telaah soal atau analisis kualitatif. 1. Dari komponen materi, konsep pada soal harus benar dan mutakhir, perkembangan terbaru, serta tidak multitafsir. Soal harus sesuai dengan indikator pada kisi-kisi penulisan yang telah disusun. Soal harus logis ditinjau dari segi materi. Kemudian pada komponen konstruksinya, soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Soal merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar maupun salah. Soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian, komponen bahasa dari segi bahasanya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, yang mudah dipahami oleh peserta didik, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Peringatan penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah soal hendaknya tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, dan tidak mengandung unsur pornografi, politik praktis, kekerasan, dan komersialisasi produk.
Gambar kalimat atau slogan jangan mengandung unsur iklan. Gambar, teks atau kutipan sebaiknya dituliskan sumber asalnya. Inilah penggunaan titik pada soal pilihan ganda. Awal kalimat K ini melengkapi, kemudian titik akhir nih. Ini kalimat dilengkapi dengan 3 titik, sambung kalimat berikutnya, akhir kalimat diberi tanda titik. Sedangkan pada option hurufnya huruf besar, awal opsinya huruf kecil karena di sini ada titik. Kemudian yang kedua, awal pernyataan huruf besar atau kapital, ini kalimat, kemudian dilengkapi suatu pernyataan tertentu, 3 titik ditambah 1 titik, maka 4 titik. Sedangkan pada option tetap huruf besar A, B, C, D, awal kalimatnya huruf kecil karena melengkapi pernyataan. Kemudian berikutnya ketentuannya yang ketiga, ini sebuah kalimat, kemudian dijelaskan kalimat tersebut, makna kalimat itu, maka 3 titik. Pada opsi atau pada option, kalimat tersebut berawal dengan huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Sedangkan yang keempat ketentuannya, bila dia merupakan sebuah pertanyaan, maka diawali dengan huruf kapital, kalimat diberi tanda tanya, pada option diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan 1 titik. Itulah ketentuan kaidah penulisan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini ada beberapa contoh soal benar salah yang kami tayangkan pada Bapak Ibu sekalian. Contoh, ini perintah, silanglah huruf B jika pernyataan benar dan silanglah huruf S bila pernyataan salah. Ini perhatikan gambar pelangi berikut. Ini stimulus. Nah, kemudian ada nomor, ada pernyataan. Kemudian di sini ada pilihan. Ini contoh. Nomor 1, warna-warni pelangi terbentuk akibat pembiasan dari sinar matahari oleh titik-titik air hujan. Silakan benar atau salah. Yang kedua, sinar ungu memiliki panjang gelombang paling besar dibandingkan dengan sinar warna lainnya. Silakan dipilih benar salah. Jumlah warna pelangi selalu 7 macam dengan urutan warna dapat berubah-ubah. Benar atau salah. Kita lanjutkan dengan menjodohkan. Soal menjodohkan. Keunggulannya, soal menjodohkan relatif lebih mudah dalam perumusan butir soal. Ringkas dan efektif dilihat dari segi rumusan butir soal dan pilihan jawaban. Penskoran dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif. Sedangkan keterbatasannya atau kelemahannya sebagai berikut, cenderung mengukur kemampuan mengingat. Ini hanya sekedar mengingat, sehingga kurang tepat digunakan untuk kemampuan kognitif yang lebih tinggi atau higher order thinking skill. Kemampuan menebak dengan benar relatif lebih tinggi karena jumlah pernyataan soal dalam lajur sebelah kiri dengan pernyataan jawaban dalam lajur sebelah kanan tidak banyak berbeda, biasanya berselisih 1
antara pernyataan soal dengan pernyataan jawaban pada lajur sebelah kanan. Karena pada lajur sebelah kanan lebih satu pernyataan jawaban. Tidak semua materi atau konsep dapat dilakukan dalam bentuk soal menjodohkan. Terbatas penggunaan konsep yang dapat dijadikan soal menjodohkan. Kemudian kaidah soal menjodohkan, alat telaah soalnya atau analisis kualitatifnya. Dari segi materi atau komponen materi, soal harus sesuai dengan indikator, soal harus logis dan homogen ditinjau dari segi materi. Rumusan pokok soal dan jawaban, jadi rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Jadi ada pokok soal dan ada jawaban. Dari komponen konstruksinya, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Kemudian, setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lainnya. Jadi jangan soal sebelumnya membantu menjawab pada soal berikutnya. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jumlah jawaban lebih banyak dari pokok soal. Pokok soal dan jawaban disusun secara sistematis dan kronologis. Pokok soal dan jawaban disusun secara homogen dan paralel. Soal yang merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar maupun salah. Kalimat pada pokok soal relatif lebih panjang daripada jawaban. Pokok soal menggunakan angka, sedangkan jawaban menggunakan huruf. Kemudian dari komponen bahasa. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Ini contoh soal menjodohkan. Ini perintah, jodohkanlah definisi besaran pada kolom 2 dengan dimensi pada kolom 3. Ini pokok soalnya dan ini jawabannya. Ini contoh besaran pada pokok soal, besaran yang menunjukkan tingkat terang redupnya sebuah lampu. Ini apakah ML3 dimensinya LT1, ML2T3, MLT2 atau ML1T2, yang mana yang tepat pasangannya dengan nomor 1 dari jawaban ini. Dan pada pokok soal ditulis menggunakan angka 1, 2, 3, 4, sedangkan pada jawaban ditulis dengan huruf besar A atau kapital A, B, C, D, E. Jadi pokok soalnya 4, jawabannya ada 5 lebih 1. Kemudian kita lanjut dengan soal bentuk isian dan jawaban singkat. Keunggulannya mencakup lingkup materi yang banyak, dapat diskor dengan mudah, cepat, dan objektif. Keterbatasannya atau kelemahannya cenderung mengukur kemampuan hanya mengingat saja. Kemudian kaidah penulisan isian dan jawaban singkat dari komponen materi. Pokok soal harus sesuai dengan indikator. Pokok soal harus logis ditinjau dari segi materi.
hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Dari komponen konstruksinya, ini dia pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Soal jawaban singkat menggunakan kalimat tanya. Ingat, kalau soalnya berbentuk jawaban singkat, gunakan kalimat tanya. Kalau soal dalam bentuk isian, gunakan kalimat pernyataan. Pokok soal merupakan pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kemudian, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada pokok soal harus jelas dan berfungsi. Setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lainnya. Jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. Dari komponen bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, yang mudah dipahami oleh peserta didik, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal yang akan digunakan di negara lain atau nasional. Ini contoh soal isian. Ini perintah, perhatikan gambar lantai makanan ekosistem kebun. Ini dia stimulusnya. Berdasarkan rantai makanan di atas, sawi dan bunga sepatu berperan sebagai titik-titik 4. Ini isian, ini contoh jawaban singkat, ini perintah, ini stimulus. Apakah nama alat perlengkapan hidup masyarakat di masa prasejarah seperti pada gambar dalam pertanyaan?